Baik, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, topik kita pada kesempatan siang hari ini, apakah seorang Putri Candrawati pantas atau layak untuk dihukum mati soal kasus pembunuhan terhadap saudara kita almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Maka pada kesempatan ini tentunya saya sendiri tidak bisa memberikan tanggapan soal ini apakah bisa atau tidaknya, karena jujur saya juga bukan seorang pakar hukum. Tetapi kita melihat juga bagaimana komentar-komentar dari teman-teman kita yang mungkin memang sudah menggemari soal hukum ini. Bagi kita sebagai orang Kristiani, tentunya hukuman mati adalah sebuah hukuman yang tidak bisa dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya manusia, karena apapun kesalahan, apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang kepada kita, kita sebagai umat tebusan Kristus tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, atau tidak boleh membalas sesuatu yang tidak baik dengan hal yang tidak baik juga. Tetapi kita jangan hanya melihat hal itu saja, karena sekarang kita juga ada dan tinggal di Indonesia yang adalah merupakan negara hukum, dan tentunya itu juga harus kita junjung tinggi. Artinya dalam hal ini tentunya majelis hakim yang bisa memberikan putusan apakah memang hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun atau bagaimanakah nantinya putusan yang akan diberikan oleh majelis hakim, semuanya kita serahkan di persidangan. Teman-teman, tapi pada kesempatan ini ada sebuah tanggapan soal pantaskah atau layakkah seorang ibu Putri Candrawati dihukum mati atau tidak. Kita lihat lewat video yang satu ini. Kita akan lihat secara bersama-sama teman-teman ya. Nah, ini dia. Teman-teman, selamat malam dari Thailand. Selamat datang di segmen analisa versi siaran langsung. Kita sudah melihat pertandingan ini, itu luar biasa. Aku juga secara pribadi sangat sedih, dan juga ada sebagian kecewa, tapi lebih banyak sedihnya juga. Karena pada saat aku melihat banyak dari anggota polisi yang terkena obstruction of justice. Coba aku lihat dulu beberapa data yang sudah aku siapkan. Ini dia, misalnya adalah dari Kombes Susanto Haris, mantan Kepala Bagian Penegakan Hukum Provos Divisi Propam Polri, yang beliau ini memang tidak di PTDH, masih tetap menjadi anggota Polri, tetapi beliau ini mendapatkan kayak 2 tahun, 3 tahun ya demosi, artinya penundaan naik jabatan. Kalau Kombes kan harusnya jadi jenderal kan, tapi memang untuk mendapatkan jenderal bintang 1 aja nggak gampang sebenarnya. Terus terkena ada Kaden Paminal, ini juga pada saat dia memberikan keterangan hari ini itu menangis karena dia mendapatkan sanksi selain terkena hukuman pidana juga terkena PTDH, pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Intinya sudah bukan lagi menjadi anggota Polri. Tetapi memang begini, kita harus mengakui dari sekitar aku tangkap dari keterangan hakim ada 95 anggota Polri yang terkena obstruction of justice. Memang ada beberapa kategori ya. Ada beberapa orang yang aku melihat memang mereka ini seandainya kasus ini tidak terbongkar, mereka akan mendapatkan mungkin. Sekarang berat badan berapa? Dan sebelumnya, sekarang di masih. Sorry, kita akan lalui dulu teman-temannya, ada iklan sebentar ya, kita jangan terganggu dengan iklan, kita lewati dulu. Nah ini dia, kita lanjut. Mungkin kebaikan Sambo dan juga Putri Candrawati misalnya naik jabatan begitu cepat. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa di antara yang itu adalah apa saja. Itu adalah Kombes Susanto Haris. Tetapi kalau untuk Arif Rahman Arifin, Wakaden Paminal, aku prihatin, tetapi tidak bisa menutup mata kalau seandainya kasus ini tidak terbongkar, Arif Rahman Arifin
tidak akan diberhentikan, tetapi malah justru akan dinaik jabatan. Artinya ada, ya dalam bermain saham itu kan ya, high risk, high return. Resikonya besar, hasilnya juga besar. Itu juga sepertinya mengarah ke sini. Kombes Susanto Haris, dia mengaku bahwa dia itu dibentak-bentak oleh Verdi Sambo, walaupun dia lebih senior dari Verdi Sambo, tapi kalah jabatannya. Dia adalah mengantar barang bukti dan juga jenazah dengan agak melawan dikit pada saat diperintah karena menunjukkan kesalahan dari beliau juga sudah cukup dewasa sekali ya. Beliau ini marahnya karena mendapatkan perlakuan yang tidak wajar, nggak sopan dari Verdi Sambo yang merupakan juniornya, walaupun jabatan lebih tinggi. Seandainya jika Kombes Susanto ini marahnya adalah karena Verdi Sambo melakukan hal-hal yang di luar SOP, melakukan hal-hal yang di luar nalar, ini menurut aku bisa menyelamatkan Kombes Susanto Haris, bahkan beliau bisa langsung mendapatkan Jenderal Bintang 1. Tetapi karena beliau ini marahnya tuh karena menyinggung harga dirinya, bukan karena kebenaran. So you know what I mean ya. Ya memang bagaimanapun juga kita berharap kepada anggota Polri ya tidak lagi ya dengan pelajaran kasus ini jangan rely kepada jabatan saja gitu, tetapi adalah kepada core utama dari Polri adalah menegakkan hukum, keadilan, yaitu adalah kunci utamanya. Dan menurut aku ya suka-suka lembaga memiliki aturan masing-masing, mereka sudah mendapatkan hukuman untuk kelembagaannya, which is adalah Polri, dan sekarang sedang diproses dalam hukuman pidana. Menurut aku ini adalah sebuah risiko yang harus mereka jalani. Walaupun secara manusiawi kita melihat begitu sedih ya, mereka menangis, mengaku 30 tahun sudah mengabdi, terhancurkan oleh Verdi Sambo. Nah, begitu juga mengenai Putri Chandrawati. Putri Chandrawati ini menurut aku masih ada dua kemungkinan besar, teman-teman. Di satu sisi banyak orang yang menilai bahwa Putri Chandrawati adalah sebagai sumber utama permasalahan. Dia inilah yang membuat permasalahan pembunuhan Joshua. Dialah yang menjadi utama permasalahan. Itu adalah yang pertama. Tapi ada bagian masyarakat yang lain menilai bahwa apa jangan-jangan Putri Chandrawati ini pun adalah korban. Dia hanya dipakai seorang Verdi Sambo untuk dijadikan alibi, alasan saja bagaimana dia menghabisi Joshua. Karena ada istrinya, dia pakai istrinya untuk dikorbankan, untuk dijadikan bagian dari skenario. Karena apa ya? Kita bisa belajar dari kebohongan atau skenario yang pertama kan dikatakan istrinya PC itu dilecehkan di rumah dinas di Jakarta Selatan, ternyata itu diakui sudah bohong. Nah itu kan dia si Verdi mengorbankan istri bercerita. Makanya tidak menutup kemungkinan ada sebagian masyarakat yang aku baca juga, apakah jangan-jangan korban di skenario semuanya. Makanya pada saat kita lihat dari keterangan tugas Polri ataupun juga masih anggota Polri yang diperiksa hari ini dalam obstruction of justice, mereka tuh kompak ya di tanggal 8 sampai minggu pertama ya di pembunuhan. Pada saat mereka berusaha untuk ketemu dengan Putri Chandrawati, itu Putri Chandrawati tidak bisa bersuara apapun, katanya sangat traumatik sekali dan tidak bisa memberikan keterangan apapun. Nah, ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Tetapi pada saat kita mengetahui fakta persidangan, di mana di fakta persidangan juga diketahui Putri Chandrawati melakukan perencanaan bersama dengan Verdi Sambo, dengan dia berada di sampingnya Verdi Sambo pada saat menyuruh si FS menyuruh Bribka Riki Rizal dan juga Baradae untuk melakukan eksekusi tersebut. Itu jelas-jelas ada Putri Chandrawati di situ juga. Bahkan Putri Chandrawati juga menjadi bagian orang yang membantu untuk menggiring si Joshua menuju ke rumah dinas di Jakarta Selatan tersebut. Kan itu adalah bagian dari rencana pembunuhan berencana. Paling tidak kan ada 4 kategori, orang yang membantu, orang yang mengetahui, eksekutor, dan juga dalangnya. Nah, menurut aku dengan fakta persidangan ini, Putri Chandrawati sudah termasuk dalam kategori orang yang merencanakan juga, walaupun dia bukan eksekutor. Dan paling berat adalah si dalang dalam kasus ini. Dan Putri Chandrawati sepertinya sudah akan mengarah ke sana. Apakah menurut kalian, Putri Chandrawati nanti akan dijatuhi hukuman yang maksimal, seperti di judul thumbnail video ini, yaitu adalah hukuman mati? Itu adalah dugaan yang sangat berat, karena dengan beberapa hal yang kita amati dalam persidangan, itu banyak hal yang memberatkan. Kuat Ma'ruf, terus juga Riki Rizal, mereka tuh semua begitu setia ya dengan Putri Chandrawati, menjaga harga dirinya. Mereka tuh jangan sampai terkeluarkan kata-kata terjadi perselingkuhan. Karena sebenarnya Kuat Ma'ruf juga menduga seperti itu dengan kata-kata duri di dalam rumah tangga ibu. Tetapi Putri Chandrawati sepertinya tidak menyampaikan hal tersebut. Kalau aku lihat dari bahasa yang berusaha disampaikan oleh seorang Ma'ruf di video sebelumnya sudah aku bahas secara detail. Setuju Pak Sutri Saiko harus dihukum mati gitu ya. Oke, setuju, banyak yang setuju. Kasihan para anggota polisi yang nggak tahu apa-apa, betul sekali. Kalian bisa bayangkan nggak sih, buat anggota Polri yang memang terlibat dalam kategori berat, ya mereka wajib mendapatkan ataupun juga sifatnya apes gitu ya.
karena berada di lokasi yang salah, tempat yang salah, mereka terlibat. Itu bisa bayangkan ya, mereka keluarganya bagaimana rasanya. Bahkan dari keterangan di sidang hari ini, misalnya adalah dari Kombes Susanto Haris. Oke, teman-teman, ya kita akan coba dulu membahas yang ini ya. Apakah layak ya? Apakah pantas seorang Ibu Putri Candrawati uh, dijatuhkan hukuman maksimal, yaitu uh, hukuman mati atau tidak. Tadi kita sudah mendengarkan teman-teman ya, bahwa ada dari netizen yang memberikan tanggapan bahwa ya pantas dan layaklah seorang Ibu Putri Candrawati dihukum mati. Saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan oleh saudara kita Anjas Asmara ini. Bagaimana posisi dari seorang Ibu Putri Candrawati. Karena yang selama ini kita tahu bahwa dikatakan yang selalu digaung-gaungkan itu adalah kenapa terjadi penembakan terhadap saudara kita almarhum Brigadir Joshua itu karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh Joshua terhadap Ibu Putri Candrawati. Itu alasan dari Ferdy Sambo. Karena menurut dia bahwa itulah yang membuat dia jadi emosi. Ya, ketika mendengarkan apa cerita dari istrinya atau apa laporan dari istrinya bahwa Joshua sudah melakukan pelecehan terhadap dirinya, kan begitu. Akhirnya Ferdy Sambo pun melakukan pembunuhan itu dengan menggunakan yang awalnya memang menyuruh atau meminta Bribka RR, tapi kemudian Bribka RR menolak, tetapi pada akhirnya Baradae yang akhirnya melakukan penembakan itu. Ya kan? Jadi dalam hal ini sampai sekarang bukan banyak, tapi hampir sebagian besar masyarakat Indonesia tidak percaya dengan dugaan pelecehan yang mereka maksud itu, ya. Apalagi sampai sekarang juga tidak ada bukti yang sudah ditampilkan oleh seorang Ferdy Sambo apakah memang benar ya Joshua melakukan hal yang mereka maksud itu atau tidak. Tidak ada juga yang melihat karena soal ART Susi dan juga Kuat Ma'ruf mereka mengatakan bahwa kami tidak menahu soal pelecehan. Artinya tidak ada yang melihat dengan mata sendiri apa yang dilakukan oleh Joshua terhadap Ibu Putri Candrawati soal pelecehan itu. Lalu dari siapakah ini semua? Tentunya dari Ibu Putri Candrawati. Dia sampaikan kepada ya Ferdy Sambo. Walaupun kita melihat juga agak sedikit aneh ketika Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa sampaikan saja Bu, lapor saja sama Bapak ya soal itu. Ya kan, agar tidak ada duri di dalam keluarganya Ibu. Dia tidak tahu menahu katanya, tetapi dia juga mendesak Ibu Putri Candrawati untuk melaporkan soal itu. Ya kan, nah di sini kita nggak tahu. Ada orang mengatakan bahwa jangan-jangan Pak Ferdy Sambo juga hanya sebagai korban saja. Sebenarnya ya Joshua tidak melakukan pelecehan, tapi itu hanya klaim daripada Ibu Putri Candrawati saja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya membuat Pak Ferdy Sambo emosi dan akhirnya melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Tetapi yang terakhir ini tadi, apa yang disampaikan oleh Anjas Asmara, jangan-jangan justru Putri Candrawati lah yang menjadi korban dari Pak Ferdy Sambo. Ya, kalau tadi yang di awal itu ya Pak Ferdy Sambo yang menjadi korban dari Ibu Putri Candrawati dengan omongan dia yang dia mengatakan bahwa dirinya dilecehkan oleh Brigadir J, ya kan? Artinya dia tertipu dengan omongan itu padahal itu tidak benar terjadi. Akhirnya dia emosi dan melakukan pembunuhan, ya kan? Tetapi yang terakhir malah apa yang disampaikan oleh saudara kita Anjas Asmara, ya jangan-jangan juga Ibu Putri Candrawati hanyalah juga korban dari Pak Ferdy Sambo. Artinya bahwa ya dia menggunakan ya Ibu Putri Candrawati ini untuk alasannya nanti ya untuk melakukan penembakan. Padahal sebenarnya jelas-jelas apa yang mereka sebut-sebut itu pelecehan tidak ada terjadi. Ya,
tidak ada terjadi. Jadi ini hanya sebagai alasan saja yang nanti dikatakan bahwa, "Iya Pak, ya ya yang mulia, saya ini emosi." Ya karena ketika melihat istri saya mengatakan bahwa saya dilecehkan oleh Joshua dan akhirnya emosi saya meluap luar biasa dan akhirnya saya tidak bisa lagi menahan emosi itu dan akhirnya saya merencanakan pembunuhan itu, ya kan. Akhirnya sebenarnya tidak ada terjadi, tapi memang sengaja diskenariokan, sengaja dibuat-buat oleh Ferdy Sambo ya, dan dia mengarahkan istrinya untuk mengiyakan saja apa skenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo. Tapi saya sedikit, aduh kasihan juga ya, bagaimana dengan seorang Pak Ferdy Sambo yang merelakan istrinya ya, dikatakan sudah dilakukan pelecehan, padahal sebenarnya tidak terjadi, ya kan? Tapi apa yang diketahui oleh orang banyak, aduh Ibu Putri Candrawati begini-begini, dia orangnya geni dan sebagainya, ya. Bukannya Joshua sebenarnya yang melecehkan Ibu Putri Candrawati, tapi justru sebaliknya. Nah ini terjadi karena memang mereka selalu mengatakan bahwa pelecehan terjadi, pelecehan terjadi. Kita nggak tahu apakah memang Ibu Putri Candrawati juga hanyalah korban dari skenario Pak Ferdy Sambo, kita nggak tahu soal ini. Ya, dan kembali ya teman-temannya soal ya apakah pantas Ibu Putri Candrawati untuk mendapatkan hukuman mati. Sekali lagi saya tidak bisa mengatakannya karena saya bukan seorang pakar hukum, tetapi saya mengatakan di sini bahwa suatu saat kebohongan apapun yang disembunyikan pasti akan terungkap pada saatnya nanti. Soal ini, apakah Pak Ferdy Sambo yang menjadi korbannya Ibu Putri Candrawati atau justru Ibu Putri Candrawati menjadi korban dari skenario Pak Ferdy Sambo? Kita lihat saja nanti seterusnya teman-temannya. Yang kita inginkan di sini bahwa kejadian di tanggal 8 Juli 2022 itu benar-benar diusut tuntas ya, dibongkar terus apa akar-akar dari semuanya ini dan siapa-siapa saja yang sudah ikut di dalamnya. Kemarin saya ngomong dengan Pak Pyong, bagaimana dengan ini? Pak Pyong bilang, oke lah ya, paling tidak seumur hidup juga itu sudah luar biasa hukuman diberikan oleh majelis hakim. Tetapi kalau memang juga hukuman mati, ya tentunya kita hanya bisa menerima karena kita kenapa? Karena kita ada di negara hukum. Sekalipun kita mengatakan bahwa orang yang bersalah, kita patut untuk mengampuni kesalahannya, kita patut untuk memaafkannya. Tetapi yang namanya kita tinggal di negara hukum, ya orang yang bersalah tetap dimaafkan, orang yang berdosa tetap diampuni, tetapi hukumannya tetap berjalan. Teman-teman, bagaimana tanggapanmu? Berikan di kolom komentar. Kita doakan bahwa dari semua apa yang terjadi ini, soal kasus ini, ya kita boleh lebih lagi berhati-hati dan lebih lagi dekat kepada Tuhan. Biarlah kiranya ya hati kita senantiasa dijaga, ya dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus sehingga kita senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sekian saja dulu untuk siang hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.